Puji Tuhan, pemirsa yang dikasih Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Menara Doa Online AGCC GBK Kota Kudus. Mari sama-sama kita kembali datang menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti memberkati setiap kita siang hari ini. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai ibadah menara doa kita pada siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya seberapapun kami yang sudah hadir, kami tetap mau setia, kami mau tetap sungguh-sungguh di dalam memuji menyembah nama-Mu. Karena kami percaya dan yakin di dalam hadirat-Mu, di dalam pujian-pujian penyembahan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan terjadi. Hal-hal secara spiritual, hal-hal secara supranatural Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami percaya yang sakit kami disembuhkan. Kami percaya kami yang menderita Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya setiap kami yang kekurangan Tuhan berikan kami kelimpahan. Karena kami tahu di dalam pujian penyembahan, di dalam doa-doa kami ada berkat Tuhan. Pimpin agar menara doa pada siang hari ini boleh membawa dampak bagi setiap kehidupan kami. Kami siap untuk memuji, menyembah, dan menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Siap kita yang siap menyembah, memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya setiap kita pasti mencintai Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Katakan, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, ku tetap setia,
untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, akan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku hanya yang Tuhan telah beri, ya kan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, yang kan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan dari awal pujian ini, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia,
tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Angkat tangan kita katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Sembah Dia, Roh Kudus. haleluya. Roh Kudus. Terima kasih sembah Roh Tuhan. Aku puji Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang ajaib, Tuhan. Roh Kudus yang heran, Haleluya. Roh Kudus yang luar biasa. Glory, glory, glory. Terima kasih. Glory, 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 Roh Kudus. Ku sembah, Terima ku kasih sembah. Tuhan. Ku sembah ya Roh Kudus. Ku sembah, ku Engkau sembah. sungguh baik. Ku sembah, ku sembah. Terima kasih. Ku sembah. Glory, glory, glory. Glory, Terima glory, kasih. Terima Glory, kasih glory, Tuhan. glory, glory, glory. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Engkau sungguh sembah. baik, Engkau sungguh dahsyat. Ku sembah, ku sembah.
Tidak ada yang seperti Engkau. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Tiada yang Kami seperti puji Engkau, Engkau. Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Haleluya. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah. Terima kasih Tuhan. Ya Ralabu Engkau baik, ya Engkau Roh Kudus dahsyat. nyatakan kemuliaan. Ya Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Ya Roh. Tuhan, terlalu banyak. Haleluya, 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 Yang haleluya. Tuhan telah Glory, glory, beri. glory, glory, glory. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Kami bersyukur atas setiap pemberian-Mu. Tak mungkin ku Kami tidak balas mungkin membalas apa yang ku miliki. Benar Tuhan, apa yang kami miliki semuanya tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu di hidup kami. Kami bersyukur seluruh hidupku. ya Tuhan, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Oh, terlalu banyak Yang Tuhan telah beri, yang Tuhan sudah beri. takkan mungkin Ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan setia, cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya apapun pencobaan kami, apapun badai hidup kami, seperti pujian yang kami naikkan siang hari ini. Kami mau tetap setia, kami mau tetap percaya, karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun.
Engkau selalu ada bagi setiap kami. Terimalah segenap pujian penyembahan kami siang hari ini Tuhan, agar pujian penyembahan kami siang hari ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kami tahu Tuhan, pujian penyembahan kami bahkan tidak dapat membalas segala kebaikan yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Tetapi hanya inilah ya Bapa yang dapat kami lakukan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan setiap masalah pergumulan kami yakin dan percaya Tuhan pasti turut bekerja di dalam setiap masalah dan pergumulan kami. Karena kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami mengandalkan Tuhan di hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap keperluan dan kebutuhan kami, setiap keperluan dan kebutuhan gereja-Mu AGCC GPT Kota Kudus, Tuhan sendiri yang mencukupkan. Kami percaya untuk keperluan kamera video beserta peralatannya yang lain, kurang lebih kami membutuhkan 60-70 juta. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menyediakan untuk keperluan kamera video gereja kami. Karena kami tahu kemampuan kami terbatas, tetapi Tuhan kami tidak terbatas. Kami hanya bisa berdoa, kami hanya bisa berserah, dan kami hanya bisa percaya kepadamu bahwa Engkau Tuhan pasti melakukan bagian-Mu ketika kami melakukan bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat, kecukupan, kelimpahan terjadi atas kami dan gereja kami. Kami sebentar akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biar melalui firman-Mu hidup kami boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Biar firman-Mu menerangi jalan hidup kami yang gelap, sehingga kami tidak terantuk kepada batu, sehingga kami tidak tersandung, bahkan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Biar firman-Mu boleh tertanam dan tidak kembali dengan sia-sia, sehingga hidup kami boleh berbuah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami siapkan hati pikiran kami, dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali para pemirsa setia yang selalu mengikuti acara ini. Hari ini renungan firman Tuhan ada di kitab Ayub pasal 3, 4, dan 5. Kitab Ayub pasal 3, 4, dan 5. Saya ingin membaca di dalam kitab Ayub pasal yang keempat, yaitu Elifas menegur Ayub. Sebagaimana kita tahu, Ayub dicobai begitu rupa oleh iblis, penderitaan yang tiada tara. Itu sebabnya dia mulai mengeluh. Dia mengeluh tentang hari lahirnya. Mengapa dia dilahirkan? Kalau hanya untuk menerima penderitaan yang begitu rupa, lebih baik tidak perlu lahir. Begitu keluhan Ayub, dan kita bisa menyadari itu masih manusiawi. Karena saya katakan kemarin, belum pernah ada orang di dunia ini yang pernah mengalami seperti Ayub. Yang dalam satu hari 10 anaknya meninggal. Hari berikutnya usahanya ya dirampok orang, ada yang gudangnya kebakaran. Belum pernah ada orang yang saya lihat menderita seperti penderitaan Ayub. Dan tentunya kalau dia mengeluh, dia mengatakan lebih baik tidak dilahirkan, mengapa kau harus dilahirkan, itu dalam taraf yang wajar saya pikir. Dalam taraf yang wajar dengan catatan penderitaannya sehebat Ayub. Ya. Nah, itu sebabnya temannya yang sangat rohani, salah satunya Elifas, itu menegur Ayub. Pasal 4 ayat 1, maka berbicara Elifas orang Teman, kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu,
dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan kau kesal, dirimu terkena dan kau terkejut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama kita dapat pelajaran bahwa rupanya Ayub ini pada waktu belum mengalami musibah, dia sering menguatkan orang yang terkena musibah. Pada waktu dia belum kena sakit penyakit, dia sering mendoakan orang yang sakit. Pada saat dia belum bangkrut, dia mendoakan orang yang bangkrut. Pada saat orang lain mungkin berduka cita karena kematian anak-anaknya, dia memberi kekuatan. Nah, sahabatnya Elifas mengatakan, sekarang tiba giliranmu. Kalau engkau selama ini menguatkan orang lain, sekarang bagaimana rasanya kalau engkau mengalami sendiri? Engkau harus kuat juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan, apakah salah kalau kita menguatkan orang lain? Kalau kita mendoakan orang lain, sedangkan kita belum mengalami seperti yang dialami orang lain. Saya rasa tidak salah. Karena kita semua harus saling menguatkan. Sekalipun Ayub menguatkan orang lain, kemudian tatkala dia ditimpa musibah bertubi-tubi, dia juga tidak kuat. Tidak masalah. Karena sekali lagi saya katakan orang yang dihibur Ayub tidak menderita sehebat Ayub. Mungkin tatkala penderitaan orang lain itu diterima oleh Ayub, Ayub masih bisa kuat. Nah itu sebabnya kita tidak bisa menghakimi seperti Elifas menegur. Karena apa? Karena yang diterita Ayub itu begitu rupa penderitaan yang tidak ada duanya, tidak ada duanya. Jadi kalau Ayub menerima penderitaan seperti orang yang dia hibur, saya yakin pasti Ayub kuat. Karena Alkitab mengatakan dia saleh, dia takut akan Tuhan dan sebagainya. Jadi rema yang pertama ini kita mengerti bahwa kita harus saling menghibur, kita harus saling menguatkan, kita harus saling menasihati. Sama seperti pelatih sepak bola ya kan. Kalau dia mengarahkan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus lari cepat. Ya, ini yang bagian back, ini yang bagian penyerang. Belum tentu pelatih itu lari secepat pemain itu. Tapi tidak ada salahnya kalau pelatih itu mengarahkan, tidak ada salahnya. Jangan pemain itu sombong mengatakan, kamu pelatih ayo sama saya penyerang, larinya cepat mana. Ya tentu larinya cepat penyerangnya karena penyerangnya masih muda. Tetapi pelatih ini penuh pengalaman. Jadi kalau pelatih ini memberitahu, mengarahkan, ya tidak ada salahnya. Begitu juga Ayub. Kalau dia menghibur, menguatkan orang lain selama ini, tidak ada salahnya. Itu sebabnya saudara, jangan saudara mengatakan, saya belum pernah mengalami kesusahan, saya belum pernah mengalami kematian anggota keluarga, makanya saya nggak mau menghibur. Oh tidak, salah. Saudara tetap menghibur, tetap menguatkan orang lain yang lemah. Ya, saudaraku, ini pelajaran yang baik. Ya. Yang kedua, apa yang bisa kita dapatkan? Yang kedua adalah jangan menghakimi orang berdasarkan nilai-nilai jasmani. Salahnya Elifas ini di mana? Elifas menilai Ayub itu secara jasmani. Kalau secara jasmani orang itu bangkrut, berarti Tuhan tidak berkenan. Kalau secara jasmani dia mengalami musibah, berarti Tuhan sedang berperkara dengan Ayub. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini hal yang salah. Ya, kita tidak boleh menilai sesuatu berdasarkan yang jasmani. Jadi kalau kita menilai berdasarkan jasmani, kalau orang itu miskin
Tuhan tidak berkenan. Oh kalau orang itu sedang sakit, Tuhan tidak berkenan. Oh kalau orang itu sedang mengalami musibah, ada anggota keluarga yang meninggal, Tuhan tidak berkenan. Oh kalau orang itu sedang mengalami katakanlah suasana duka cita, Tuhan tidak berkenan. Tidak boleh demikian, saudaraku. Ya, tidak boleh demikian. Kenapa? Karena apa yang dialami Ayub itu istimewa, tidak seperti yang dialami oleh orang lain. Saya katakan kasus Ayub ini kasus yang khusus. Jadi kita akan salah menilai orang berdasarkan hal-hal yang jasmani. Kalau saudara baca mulai pasal 3, 4 dan 5 ya. Elifas mengatakan di mana ada orang benar menderita, tidak ada. Kalau orang takut akan Tuhan pasti diberkati. Ya, itu ada benarnya. Tapi tidak menjadi ukuran. Sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan pasti Tuhan lindungi. Orang yang cinta Tuhan pasti Tuhan berkati. Itu benar. Tetapi itu bukan ukuran untuk menentukan apakah orang itu takut akan Tuhan. Apakah orang itu cinta akan Tuhan. Ini penting ya. Saya kasih umpama. Semua meja kakinya 4. Semua sapi atau lembu kakinya 4. Semua lembu atau sapi kakinya 4. Tapi tidak semua yang kakinya 4 itu lembu. Sebab meja kakinya 4 bukan lembu. Bisa nangkep ya. Jadi semua lembu kakinya 4. Tapi tidak semua yang kaki 4 itu mesti lembu. Nah, seperti pendapat Elifas, orang yang takut akan Tuhan itu pasti diberkati. Orang yang cinta Tuhan itu dilindungi. Tidak ada orang yang setia, yang takut akan Tuhan itu menerima hal-hal yang buruk. Secara umum Tuhan pasti melindungi dan memberkati. Tetapi sekali lagi bukan ukuran untuk mengukur bahwa kalau orang itu diberkati pasti cinta Tuhan. Itu bukan. Kalau orang itu setia pasti tidak akan sakit. Itu bukan ukurannya, bukan. Jadi sekali lagi kalau saudara mengukur apakah orang itu cinta akan Tuhan, apakah orang itu setia, apakah orang itu punya karakter yang baik. Jangan diukur hanya berdasarkan hal-hal yang jasmani, jangan. Ya. Dan yang terakhir, jangan pernah menghakimi orang lain. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu menghakimi, maka kamu nanti akan dihakimi. Persis seperti Elifas dan ketiga temannya menghakimi Ayub. Pada akhir pasal di Ayub ini, ketiga temannya itu dihakimi oleh Tuhan sendiri. Kamu tidak berkata benar, kamu aku hakimi, kata Tuhan. Sebab apa? Sebab ketiga teman Ayub menghakimi Ayub. Itu sebabnya apapun keadaan orang lain, jangan kita menghakimi. Melihat orang sakit, melihat orang kena musibah, melihat orang lain bangkrut, melihat orang lain kok hidupnya sepertinya ada masalah terus. Sekali lagi bukan tugas kita untuk menghakimi. Sebab tatkala kita menghakimi, bisa jadi itu adalah salah di hadapan Tuhan. Dan kita nanti akan dihakimi Tuhan. Seperti teman-teman Ayub ini dihakimi Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tugas kita bukan untuk menghakimi. Hal yang paling dilarang itu haknya Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Manusia tidak berhak menghakimi. Manusia boleh menegur, boleh memberi saran, boleh membenarkan yang salah, tapi tidak boleh menghakimi. Nah, yang dilakukan Elifas ini menghakimi. Karena dia mengatakan tidak mungkin kalau kamu hidup jujur, kalau kamu takut akan Tuhan, Tuhan menimpakan penyakit. Tidak mungkin. Nah, itu menghakimi.
Biarlah rema yang kita terima siang hari ini mendewasakan iman kita, mengubah cara pola pikir kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita doa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kecelakaan, kesialan, sakit, penyakit, tetapi lepaskanlah kami dari itu semua. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali beraktivitas, terimalah berkat jasmani, berkat jiwani, berkat rohani, berkat yang komplit. Aku minta dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semua yang diberkati mari mengamenkan. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa besok siang. Dadah.